Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah Minggu. Di kesempatan yang indah ini, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari perhentian, hari Minggu yang Kau sediakan untuk kami akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam penyeragaman pemberitaan firman Tuhan di lingkup gereja kita secara sinodal. Disiapkan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Baik, saya akan membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Firman Tuhan berkata, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena dalam hidup ini kita senantiasa dipanggil untuk selalu mengikuti kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita belajar dalam kehidupan iman Kristen. Dalam kehidupan iman Kristen, dari tokoh reformasi juga sudah menyatakan bahwa sesungguhnya oleh iman kita menerima keselamatan yang biasa disebut dengan sola fide. Oleh anugerah kita juga menerima keselamatan. Oleh anugerahnya itulah kita menerima keselamatan. Sehingga oleh iman, oleh anugerah Allah kita menerima keselamatan, dan oleh kebenaran firman Tuhan kita juga menerima keselamatan. Itulah yang disebut dengan sola scriptura. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari bagian perikop firman Tuhan pada saat ini kita melihat, kita membaca tadi, kita memperhatikan di dalamnya, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Di sini kita memperhatikan bahwa dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain,
Sehingga dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus dimanapun ada perjumpaan dari orang-orang ketika dalam kehidupan ini dia bergumul dalam pergumulan yang luar biasa beratnya dalam kondisi kehidupan ketika mereka mengalami sesuatu yang pasti mereka butuh sekali bantuan. Sehingga ketika yang sakit dia butuh disembuhkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita lihat dari perikop yang ada ini bahwa sesungguhnya ada seorang yang bernama Bartimius. Bartimius ini dia adalah orang yang mengalami kebutaan. Dia buta dalam kehidupan sehari-harinya. Dia selalu duduk di pinggir jalan. Dia mohon supaya orang memberikan dia sedekah. Katakanlah dia jadi pengemis, dia minta kepada orang yang tentu lewat di depannya itu. Dan dia pada waktu dia berada di pinggir jalan, sepertinya dia ada mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sedang melakukan perjalanan. Dan ketika dia sedang duduk meminta sedekah, ketika didengarnya bahwa Yesus ada lewat, dia tentu dengan imannya, dengan percayanya, dia percaya sepenuhnya sehingga dia berseru, dia memanggil Tuhan Yesus. Dan dalam situasi seperti ini dengan seruan yang disampaikan itu, ketika Yesus lewat di depannya, satu kepastian, dia punya permintaannya pasti akan dikabulkan oleh Yesus. Sehingga ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus dengan seruan yang tentu sungguh-sungguh dengan keras, suaranya melengking tentunya, minta pertolongan, sehingga orang-orang yang ada sepertinya terganggu. Orang-orang yang ada di sekelilingnya menegur orang yang buta itu. Itulah Bartimius. Seruannya yang ada itu tentu didengar, dan dengan permintaan yang disampaikan kepada Yesus tentu dikabulkan. Ketika ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Demikian seruan yang teriakan yang disampaikan, permohonan yang disampaikan oleh Bartimius. Dia meminta dengan kesungguhan hati. Ketika dengan seruan memohon, meminta, panggilan, seruan yang disampaikan Bartimius kepada Yesus ini dengan anak Daud. Saudara-saudara, ini menunjuk bahwa dalam kesungguhan dia sudah mendengar dan dia sungguh percaya. Dia percaya kepada Yesus, pasti sanggup Yesus menolong dia ketika dia memohon. Bartimius dia pasti memuji-muji Yesus dengan seruan yang ia sampaikan. Ini adalah bukti bahwa Bartimius benar-benar dia memiliki iman, sola fide, yang dimiliki oleh Bartimius yang tertuju kepada Yesus Kristus ketika dia berseru meminta pertolongan dengan menyatakan Rabuni. Ya, apa yang disampaikan oleh Bartimius ini tentu mau menunjukkan bahwa kesungguhan dia minta supaya dia dicelikkan, dia bisa melihat ya seperti orang-orang lain yang ada. Tuhan bertanya ketika Yesus mendengar seruan itu dan melihat orang yang buta ini, itulah Bartimius, dia katakan, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat kepadamu?" Saudara-saudara, Bartimius dia langsung menjawab, "Rabuni, supaya aku melihat."
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Bartimeus. Ini yang percaya bahwa dengan iman yang dimiliki oleh Bartimeus, itulah yang menyelamatkan, itulah yang bisa menyembuhkan dia dari kebutaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki benar-benar sesuai dengan imannya. Tuhan Yesus yang melihat sampai kedalaman hati iman Bartimeus, sehingga permintaan yang disampaikan oleh Bartimeus itu dikabulkan. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat saudara apa yang terjadi dalam kehidupan Bartimeus. Iman Bartimeus yang tentu mengantar dia keluar dari penderitaannya, yang tentu selalu mengharapkan belas kasihan ketika orang memberi sedekah, ketika orang memberi keperluan, kebutuhan hidupnya. Kini dia bisa terbebas dari penderitaan yang ia alami. Ia buta, tetapi dia memiliki iman, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, inilah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya dalam kehidupan ini kita senantiasa memiliki iman. Iman yang seperti dimiliki oleh Bartimeus. Dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Itu yang memotivasi Bartimeus untuk dia berseru memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia semakin keras, semakin kencang suaranya, dia menyampaikan itu. Walaupun ada tantangan dari orang yang di sekelilingnya menegur dia. Sungguhnya teguran itu ya pasti mau menghalangi bagaimana iman yang dimiliki oleh Bartimeus. Tapi Bartimeus tetap beriman. Dia minta, dia mohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, permohonannya ini tentu dengan iman dikabulkan oleh Yesus, sehingga jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang kau miliki dengan iman itu. Saudara-saudara, kita ini sebagai orang yang percaya, tentu dalam hidup ini kita sudah mendengar, banyak membaca tentang siapa Yesus Kristus itu dalam kehidupan ini, juga dengan orang-orang yang mengikut dia, yang percaya, dan kita juga tentu mengaku percaya kepadanya, beriman kepadanya. Nah, ini sesungguhnya harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagaimana Bartimeus. Maka untuk itu dalam kehidupan ini, hari ini juga dalam kehidupan ini, ketika dalam hidup ini kita jalani, ada banyak hal-hal yang kita tidak mampu melihat, kita tidak mampu meneropong dengan mata iman kita. Karena kebutaan kita bukan buta secara lahiriah seperti Bartimeus, tapi terkadang kita membutakan diri kita untuk mengerti, untuk memahami siapa Yesus sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan kita buta untuk mengenal Yesus Kristus. Mari kita miliki dengan iman, iman yang sungguh-sungguh, iman yang menyelamatkan, agar dalam kehidupan kita, dimanapun kita pergi, kita senantiasa mau menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang beriman. Imanmu menyelamatkan engkau. Iman yang kita miliki itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita renungi bersama, itu yang akan memotivasi kehidupan beriman kita, agar dalam kehidupan ini kita memiliki keselamatan, penyembuhan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami kebutaan, bukan hanya buta secara lahiriah, melainkan juga secara rohania, kita akan melihat dan kita memahami betapa agungnya kasih yang ia nyatakan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.